Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas negosiasi dan diplomasi B hari ini akan menjelaskan mengenai diplomatik protokol and etik. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, saya Cynthia Pravita Sekarayuna Siti, NIM 173231100. Halo, saya Arzanita Kaila Nova dengan NIM 17323311010. Halo, nama saya Nadifa Fahira Angelita dengan NIM 172321140. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Injinius Nathaniel Kristofani dengan NIM 173231062. Perkenalkan, nama saya Nabila Devinda Hartanto dengan NIM 1731123. Halo Sobat Diplomat, di sini saya akan menjelaskan mengapa diplomasi itu mesti selalu terkait dan terlibat dalam protokol diplomasi. Kenapa diplomat-diplomat ini selalu harus menjunjung tinggi etika-etika serta protokol-protokol yang ada. Maka dari itu, saya akan menjelaskan mengenai protokol yang telah dijelaskan oleh Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli menjelaskan bahwasanya protokol diplomasi adalah seperangkat aturan, konvensi, dan prosedur formal yang mengatur hubungan antara negara dan interaksi pejabat pemerintahan. Hal ini mencakup segala hal, mulai dari tata cara berpakaian, penggunaan gelar, urutan berbicara dalam pertemuan, hingga pengaturan acara kenegaraan. Tujuan utama protokol adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif, menjaga martabat negara, dan menghindari kesalahpahaman antar diplomat lainnya. Lalu berikutnya ada elemen-elemen yang penting dalam protokol diplomasi. Antara lain adalah yang pertama, tata upacara kenegaraan, penyambutan tamu negara, dan pertukaran dokumen-dokumen resmi. Yang kedua, ada tata krama, yakni aturan sopan santun dalam berinteraksi antar pejabat, antar diplomat, seperti cara menyapa, berjabat tangan, dan penggunaan gelar. Kemudian ada hierarki. Hierarki adalah seperti urutan pentingnya pejabat dalam delegasi suatu acara di suatu delegasi, suatu forum. Yang keempat, adanya lambang negara, yang mana lambang negara ini seringkali penggunaannya di bendera, lambang negara, atau lagu kebangsaan. Contoh protokol diplomasi dalam penerapan prinsip Machiavelli. Yang pertama ada perjanjian damai. Ketika penandatangan perjanjian damai, sebuah negara mungkin berpura-pura menerima syarat-syarat yang merugikan. Namun dalam perjanjian damai ini, sebuah negara mungkin saja merencanakan sesuatu untuk melanggar perjanjian tersebut di kemudian hari jika situasi memungkinkan. Yang kedua ada aliansi, di mana negara-negara seringkali membentuk aliansi strategis. Namun pada saat yang sama tetap waspada terhadap kemungkinan pengkhianatan dari sekutu. Yang ketiga ada diplomasi publik, yang dimana negara-negara ini menggunakan diplomasi publik untuk membentuk opini publik di negara lain agar mendukung kebijakan luar negerinya. Dan yang keempat, KTT atau konferensi tingkat tinggi yang melibatkan banyak negara. Yang kelima ada pertemuan organisasi internasional, yaitu pertemuan di bawah naungan organisasi seperti PBB, ASEAN, atau Uni Eropa. Dan yang keenam, penggunaan bendera, yaitu pengibaran bendera negara dalam acara resmi. Yang ketujuh, lambang negara, yaitu penggunaan lambang negara dalam dokumen resmi dan acara-acara kenegaraan. Yang kedelapan, lagu kebangsaan, yaitu penyanyian lagu kebangsaan dalam upacara resmi. Yang kesembilan, urutan protokoler, yaitu penentuan urutan berbicara, duduk, dan berjalan dalam acara resmi. Yang kesepuluh, penggunaan gelar dan sebutan, yaitu penggunaan gelar yang tepat untuk pejabat negara. Dan yang kesebelas, pakaian resmi, yaitu penggunaan pakaian formal dalam acara-acara diplomatik. Dan yang terakhir, visit de corps, yaitu kunjungan kenegaraan yang melibatkan pertemuan dengan kepala negara dan pejabat tinggi lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai apa definisi dari etika dalam diplomasi. Etika sendiri adalah aturan konvensional yang membentuk kerangka perilaku dalam masyarakat. Aturan ini membantu individu memahami apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam berbagai situasi.
Etika berperan sebagai panduan perilaku yang memudahkan komunikasi dan menjaga harmoni dalam interaksi, baik secara profesional, diplomatik, maupun sosial. Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa etika dalam diplomasi berhubungan dengan bagaimana aktor negara bertindak untuk mempertahankan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan moralitas. Diplomasi yang efektif memerlukan pemahaman atas moralitas sebagai faktor penyeimbang antara kepentingan nasional dan tanggung jawab kepada komunitas internasional. Ia menekankan pentingnya prudence atau kehati-hatian dalam bertindak agar tidak merusak hubungan diplomatik. Selanjutnya, Niccolò Machiavelli dalam bukunya The Prince pernah menekankan bahwa negosiasi dan diplomasi seseorang pemimpin tidak boleh bergantung pada hanya moralitas, tapi juga harus menggunakan kelicikan dan strategi untuk mencapai tujuan politiknya. Ketika dalam konteks ini, etika bersifat pragmatis. Apa yang berhasil lebih penting daripada apa yang ideal secara moral. Namun, Machiavelli juga mengingatkan bahwa diplomasi yang licik harus tetap menjaga kesan moral agar tidak menimbulkan perlawanan. Kemudian, beberapa fungsi etika seperti memberikan rasa hormat terhadap orang lain menjadi landasan komunikasi efektif dan interaksi yang sehat. Membantu individu beradaptasi dengan lingkungan atau budaya tertentu untuk menghindari kesalahpahaman atau tindakan. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari etika. Fungsi dari etika yang pertama adalah memberikan rasa hormat terhadap orang lain yang menjadi landasan komunikasi efektif dan interaksi yang sehat. Lalu kedua, ada untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungan atau budaya tertentu untuk menghindari kesalahpahaman atau tindakan yang tidak sopan. Dan yang ketiga, etika mencerminkan kepantasan dan kewajaran dalam perilaku sehari-hari. Lalu apa relevansi etika dalam diplomasi? Yang pertama, etika memainkan peran penting dalam protokol diplomatik karena mencerminkan sikap hormat terhadap budaya dan kebiasaan negara lain. Diplomasi melibatkan interaksi antar negara dengan budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berbeda, dan etika membantu para diplomat untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap tradisi tersebut. Kemudian, membangun kepercayaan dan hubungan baik dalam pertemuan atau negosiasi. Etika berfungsi untuk menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang berinteraksi dalam diplomasi, seperti sikap jujur, adil, dan menghormati janji akan memperkuat hubungan bilateral atau multilateral. Diplomasi yang dijalankan dengan etika membantu menjaga integritas seorang diplomat atau negara sehingga menciptakan hubungan yang langgeng dan produktif. Dan yang terakhir, menghindari kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan diplomatik. Kesalahpahaman dalam diplomasi seringkali terjadi karena perbedaan budaya, bahasa, atau tindakan yang dianggap tidak etis. Lalu yang terakhir, menghindari kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan diplomatik. Kesalahpahaman dalam diplomasi seringkali terjadi karena adanya perbedaan budaya, bahasa, atau tindakan yang dianggap tidak etis. Etika membantu mencegah terjadinya konflik kecil yang dapat memperbesar akibat kurangnya pemahaman akan norma yang berlaku. Sekian. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh dari beretika itu sendiri ketika kita berdiplomasi, teman-teman. Nah, jadi dalam suatu acara formal itu tentunya diperlukan pakaian yang formal juga. Jadi di sini dari diplomasi yang baik kita tuh diperlukan adanya pakaian yang baik. Itu bisa kita mulai dari atas kepala kita terlebih dahulu, itu ada di bagian rambut, di mana rambut dari seorang diplomat itu harus sopan dan juga rapi. Lalu kita turun lagi ke bagian badan kita, di mana dalam acara formal kita itu diwajibkan menggunakan blazer atau jas, dan juga di dalamnya itu menggunakan kemeja untuk laki-laki, lalu untuk wanita menggunakan gaun. Lalu lanjut lagi ke bagian bawah dari kita itu terdapat di kaki kita. Tentunya kita diharapkan untuk menggunakan celana yang panjang untuk pria ataupun rok yang panjang untuk wanita, seperti itu. Lalu lanjut ke sepatunya. Sebenarnya sepatunya diharapkan bukan menggunakan sepatu seperti dari merek Nike ataupun Puma, melainkan sepatu-sepatu formal seperti sepatu pantofel sebagai contohnya, seperti itu. Selain
untuk menggunakan pakaian yang rapi, kita juga perlu tahu cara menyapa yang baik dan benar. Nah, untuk menyapa itu sendiri, terdapat berbagai banyak cara untuk menyapa. Namun untuk internasionalnya yang pasti itu adalah melalui berjabat tangan. Tapi di beberapa negara-negara tertentu, sapaan itu juga bisa berbeda, seperti dalam bentuk mengangguk dan membungkukkan badan. Lalu tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa negara yang menyambut menggunakan kecupan atau ciuman seperti itu. Nah, lalu kita lanjut lagi ke yang ketiga, itu terdapat ekspresi dari wajah kita dan juga bahasa tubuh kita. Dimana ketika kita sedang bernegosiasi dan berdiplomasi, kita harus memastikan untuk tetap tersenyum, teman-teman. Tentunya dengan senyuman ini diharapkan supaya pihak lawan itu bisa melihat kita sebagai sosok yang ramah. Lalu juga kita itu harus memastikan bahasa tubuh kita itu benar-benar dalam posisinya. Seperti contoh, kita tuh harus tetap berada dalam posisi yang tegak, kita tidak boleh terlihat sedang berleha-leha badan kita harus tetap terlihat rapi dan juga kita harus terlihat siap seperti itu. Lalu diperlukan juga, seperti contoh yang mudah ini adalah ketika kita duduk. Dalam Amerika itu sendiri, ketika kita menyilangkan kaki kita saat duduk, itu terbilang sopan, namun hal tersebut tidak terjadi demikian di negara-negara Asia. Oleh sebab itu kita juga harus memperhatikan di mana dan kapan kita melakukan tindakan-tindakan tersebut, seperti itu. Pada saat pandemi, pertemuan tatap muka sangat amat terbatas yang terjadi karena adanya protokol kesehatan yang sangat ketat. Namun hal ini bukanlah halangan untuk para diplomat dalam rangka menjaga kerjasama antar negara agar tetap berjalan. Penggunaan virtual meeting menjadi salah satu solusi untuk melanjutkan komunikasi antar diplomat untuk menjaga hubungan bilateral, seperti melakukan negosiasi, menggelar konferensi, hingga membahas kebijakan luar negeri dan isu-isu global. Meskipun pertemuan dilakukan secara virtual, etika diplomatik tetap harus dilaksanakan dengan penuh profesionalisme. Etika-etika yang diterapkan antara lain yang pertama adalah mempersiapkan teknis sebaik-baiknya. Jadi pada saat melakukan virtual meeting, diplomat harus memastikan koneksi internet stabil. Selain itu, latar belakang atau background yang digunakan pada saat meeting juga harus profesional atau dilakukan di ruang pribadi. Dan yang sangat amat krusial adalah memastikan keamanan platform untuk menjaga kerahasiaan data yang dibahas. Yang kedua adalah meskipun dalam keadaan daring, pakaian yang digunakan seorang diplomat tetap sama seperti pakaian yang dilakukan pada saat forum-forum tatap muka lainnya, yaitu harus menggunakan pakaian yang resmi dan sesuai dengan protokol diplomatik. Yang ketiga adalah ketepatan waktu pada saat datang ke tempat atau web virtual. Nah, hal ketepatan waktu ini ditandai sebagai salah satu bentuk disiplinitas dan salah satu bentuk apresiasi terhadap rekan-rekan diplomat yang lainnya. Nah, selain itu, sama seperti forum lainnya, berbicara harus dilakukan secara formal dan jelas. Yang terakhir, seorang diplomat itu perlu mencatat poin penting yang dibahas dan mengirimkan notulen sebagai bentuk prosedur yang berlaku. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwasanya diplomasi, protokol, dan etika adalah tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan dalam hubungan internasional. Menguasai ketiga hal ini sangat dipentingkan bagi orang-orang yang terkait dengan negara-negara maupun diplomasi lainnya, seperti para diplomat dan pejabat pemerintah maupun pejabat-pejabat negara. Kemudian, dengan memahami prinsip-prinsip serta protokol-protokol dan etika diplomat dan diplomasi, kita dapat membangun hubungan yang lebih erat pada negara-negara yang terkait serta dapat membangun perdamaian di dunia internasional itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Karya wisata liburan pertama, kado dari mama dan papa, karena
berhasil naik kelas.